itu hampir sama semuanya. Karena kan ya seperti kalau teman-teman mau mandi keramas gitu ya, mandi keramas sikat gigi itu kan pasti alat dan bahannya juga sama. Bedanya di sini mungkin karena kita tidak bisa untuk membawa pasiennya itu ke kamar mandi, jadi kita menyediakan airnya dengan baskom dan juga washcloth ya. Nah, baskom ini ada dua teman-teman, baskom dua-duanya berisi air hangat ya, sekitar kalau kita ukur dengan termometer 37 sampai 38 derajat, atau bisa kita cek aja hangat-hangat kuku gitu ya, kayak buat mandikan bayi itu. Kemudian ada dua washcloth di sini, jadi satu washcloth itu digunakan untuk nanti yang kena sabun, sedangkan yang satunya untuk yang membilas gitu, jadi nggak kena sabun semuanya ya. Sama nanti airnya juga gitu, yang satu kena sabun, yang satunya untuk membilas. Kemudian untuk alat bahannya sama seperti yang ada di ini ya, langsung ada di modul ya, langsung saya mulai aja. Nanti sekalian sama teman-teman bisa menyocokkan. Kalau misalnya barangkali saya ada yang terlewat, ya nanti silakan untuk diingatkan. Oke, yang pertama tentunya kita harus mencuci tangan dulu ya. Mencuci tangan ada berapa langkah teman-teman? 6 langkah. Apa aja? Pernah cuci tangan sama saya ya? Ujung jari. Hitungannya tiap gerakan itu adalah 4 detik ya. Usahakan untuk tidak menggunakan aksesoris apapun ya, supaya tidak mengganggu. Soalnya butuh miring-miringkan pasien. Kemudian setelah cuci tangan kita pakai apron. Apronnya bisa yang ini satu kali pakai ya, jadi nggak disposable. Kalau setelah dipakai langsung dibuang. Ada yang juga lebih tebal teman-teman ya, yang kayak perlak itu bisa dipakai lagi. Kok nggak muat? Iya. Biasanya ada juga yang pakai sepatu boot, tapi di sini kita nggak perlu ya. Oke. Yang pertama adalah kita akan oral hygiene teman-teman ya. Jadi kalau misalnya oral hygiene adalah karena ini pasien total care ya. Kalau misalnya pasien total care itu biasanya dia juga ada keluhan tidak bisa untuk melakukan sikat gigi dengan baik gitu. Nah, karena sikat gigi itu kan membutuhkan posisi yang benar ya, nggak bisa sambil tiduran karena takutnya tersedak. Kalau misalnya tersedak nanti khawatirnya akan masuk ke paru-paru ya. Kalau masuk ke paru-paru pasti akan aspirasi dan lain sebagainya, akan menambah masalah pada pasien. Oleh karena itu di sini kita akan menggunakan tong spatel ya, ini nanti akan dililit atau dibungkus dengan kasa steril ini, yang dimana kasanya nanti sudah dimasukkan pada ini cairan klorhexidin. Nah, ini cairannya apa? Ini cairan klorhexidinnya ya. Silakan nanti cairan klorhexidinnya disiapkan terlebih dahulu ya, di gelas sekitar 10 sampai 20 ml ya. Kemudian nggak diberi pinset ya deh. Oke, karena nggak diberi pinset, kita berarti pakai ini ya modelnya ya. Kita pakai sarung tangan dulu setelah cuci tangan. Nah, ini sisirnya bayi saya kemarin ya. Sekarang dipakai lagi. Ada yang pernah ini memandikan pasien di rumah sakit atau mungkin di rumah, membantu memandikan nyeka? Pernah ya kalau nyeka ya? Yang ini apa deh? Oh, ini pisau. Nggak usah ya, kita nggak pakai ini. Ini untuk fase prainteraksi kita menyiapkan alat dan bahannya sebelum kita menuju ke pasien ya. Yang pertama ada kasa, jadi kasanya kita buka dulu aja, nggak usah dikeluarkan dari plastiknya. Boleh pakai 2 atau misal mau pakai 1 juga nggak apa-apa. Saya di sini mau pakai 2 karena nanti satunya untuk
membersihkan, satunya untuk membilas ya. Kemudian tong spatel 2. Instrumennya ada nggak ya? Ada bengkok ya. Ini bisa ditaruh di bak instrumen seperti ini ya teman-teman ya. Jadi biar menjaga dia nggak kotor kan, kalau misalnya taruh di sini ya. Jadi ketika ngambil dari ruang penyimpanan bisa taruh di bak instrumen. Ini saya keluarkan dulu. Nah kemudian si kasanya itu bisa kita keluarkan, kita taruh di sini. Karena prinsipnya adalah bersih ya, jadi tidak menggunakan prinsip steril. Nah, tidak perlu untuk steril, tapi bersih. Oke, kemudian handuk kecil ya tidak ada. Karena nanti barang-barangnya atau siapa itu juga akan digunakan saat mandi. Oke, kemudian kita menuju ke pasien. Oke, selamat pagi Ibu. Saya Nurse Novi yang hari ini bertugas untuk shift pagi. Boleh disebutkan namanya dengan Ibu siapa? Baik, dengan Ibu Santi ya. Baik Ibu, pada pagi hari ini saya akan membantu Ibu untuk melakukan oral hygiene atau membersihkan bagian mulut karena Ibu ada kelemahan atau tidak bisa untuk membersihkan mulut secara mandiri. Untuk waktunya sendiri sekitar 5-10 menit dan kemudian nanti saya juga akan membantu Ibu untuk ramas dan juga mandi. Apakah Ibu bersedia? Baik, bersedia ya Ibu. Saya akan menyiapkan alat dan bahannya dulu dan juga untuk memposisikan Ibu dengan lebih nyaman. Nah teman-teman, seperti yang saya tadi sampaikan, kalau misalnya kita melakukan oral hygiene agar pasien tidak tersedak harus dengan posisi semi volar atau posisi setengah duduk yang 45 derajat. Jadi silakan dibantu untuk dinaikkan bednya. Dibantu dinaikkan sampai agak duduk ibunya. Oke, sudah cukup. Nah, oke, kemudian ini ya teman-teman ya. Di sini kita pakai klorhexidin 0,2%. Kita tuangkan 10-20 ml ke dalam gelas yang bersih ya. Kemudian setelah itu kita ambil satu tong spatel. Kemudian kita lilitkan ya kasa di tong spatel tersebut. Kalau misalnya tadi makanya saya cari pinset ya. Kalau misal ada pinset, teman-teman bisa menggunakan kasa yang bulat itu atau kapas diaper ya, kapas yang bulat-bulat itu nanti dipinset, kemudian dibersihkan dengan itu. Jadi nggak menggunakan ini. Ini dipakai hanya untuk membuka mulut dari pasien. Ya. Satunya juga sama. Nah ya, kalau mau melilitkan dibuka dulu jadi 2 bagian, kemudian tinggal dililit aja. Oke. Kemudian setelah itu yang satu tidak perlu dicelupkan dulu teman-teman ya, yang satu bisa dicelupkan di cairan klorhexidinnya. Ibu permisi, saya akan memulai untuk membersihkan mulut ibu ya. Bisa didekatkan, kalau ada bak instrumen akan lebih baik. Permisi Ibu, bisa dibuka mulutnya. Nah, kita bantu untuk membuka mulut dari pasiennya dengan tong spatel. Ini tapi karena bukan mulut asli teman-teman ya, jadi agak susah untuk dibuka. Kalau misalnya pada pasien asli, ini bisa untuk dibuka. Jadi ini taruh di atasnya lidah. Ya, tahu kan ya, kayak misalnya anak-anak biasanya kalau ke dokter, kalau mau ngecek bagian dalam atau amandelnya, biasanya kan diberikan tong spatel terlebih dahulu. Ya, ini. Nah, ini ceritanya gini. Ceritanya sudah dibuka ini ya. Nah, kemudian yang satu yang sudah dicelup dengan klorhexidin tadi kita peras. Ya. Kemudian kita bersihkan secara memutar. Akan agak susah karena ibunya nggak mau. Saya teman-teman ya, saya coba semaksimal mungkin seperti aslinya. Oke, yang pertama kita bersihkan adalah mana? Bagian gigi dan juga gusi terlebih dahulu ya. Seperti teman-teman kalau menyikat gigi di sebelah sini
samping-sampingnya, kemudian di bagian atasnya. Ini yang ini ceritanya ada di dalam ya. Tapi kalau ini taruh di dalam agak susah nih, nggak bisa bergerak. Ya. Kemudian bagian gusinya juga seperti menggosok gigi teman-teman, tapi bedanya ini menggunakan kasa dan juga klorhexidin. Klorhexidin di sini fungsinya adalah apa? Sebagai antiseptik. Teman-teman kalau pernah ini ya tahu produk-produk antiseptik mouthwash gitu-gitu ya. Nah, itu gunanya adalah antiseptik untuk ini membersihkan dari kotoran-kotoran atau bakteri yang ada di mulut. Kemudian yang satunya ini yang nanti kita gunakan untuk membuka mulutnya, kita bisa celupkan juga ke klorhexidin ya. Setelah itu kita bersihkan sekarang bagian lidah. Tapi ingat ya, kalau misalnya di modul juga dituliskan hati-hati dengan refleks gags atau refleks muntah. Jadi jangan terlalu dalam. Ya, di bagian pangkal-pangkalnya saja. Gitu. Oke. Kalau sudah, apakah perlu kumur, nurse? Nggak perlu. Sudah selesai. Baik Ibu, sudah selesai untuk membersihkan dagingnya. Ini bisa dibuang di bengkok, klorhexidinnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, karena kita mau langsung untuk melakukan tindakan yang selanjutnya ya ke pasien yang sama, maka perlu kita posisikan lagi. Ibu untuk membersihkan giginya sudah selesai. Sekarang saya mau bantu untuk keramas terlebih dahulu sebelum mandi. Saya akan turunkan bednya dulu ya Ibu. Tolong diturunkan. Kalau memandikan ya, jadi kalau memandikan harus dikembalikan lagi menjadi posisi yang lateral lagi. Nah, untuk sini nggak ada timba juga ya. Oke, ini kita pakai sebagai timba dulu aja. Oke, kalau mau memandikan pasien, timba ya teman-teman ya. Karena nggak ada timbanya, harusnya ada timbanya untuk tempatnya air buangan itu. Kemudian yang perlu kita siapkan adalah apa? Yang pertama adalah perlak yang panjang, yang besar ya. Ini nanti gunanya apa? Gunanya untuk talang air yang manual. Jadi gimana si air yang dari rambut itu bisa langsung kita alirkan ke dalam timba. Jadi nggak sampai becek di lantai gitu ya. Nanti kan takutnya bisa menyebabkan licin lantainya dan lain sebagainya. Ini besar sekali. Oke, kita pakai dulu aja. Nah, ceritanya segini ukurannya ya. Kita lipat jadi 2. Kita lipat jadi 2 terlebih dahulu. Ini bisa disiapkan sebelumnya ya teman-teman ya. Oh, untuk yang tadi oral hygiene ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak ada ya? Boleh nggak apa-apa, karena termasuk lingkungan pasien. Ya, kan salah satu mau mencuci tangan kan sebelum kita berinteraksi juga ya dengan pasien ya. Oke. Saya izin bertanya, kan tadi di oral hygiene tadi yang spatelnya itu ada yang buat nahan lidah sama yang buat mengikat gigi itu. Nah itu yang spatel yang kedua buat nahan lidah itu berarti ntar dimasukin lagi, dimasukin ke itu klorhexidin itu terus disikatin. Jadi gantian. Yang satunya tadi yang sudah dipakai gantian kita gunakan sebagai penyangga ya, penyangga dari mulutnya agar terbuka. Yang satunya baru kita gunakan untuk membilas lagi. Jadi 2 kali. Atau kalau misalnya tadi yang saya bilang ada pipet dan juga kasa depers. Jadi tong spatelnya hanya 1 aja ya untuk membuka si mulutnya. Yang lainnya membersihkannya menggunakan kasa dan juga pipet. Pinset. Gitu ya. Oke. Ini yang disiapkan adalah handuk besarnya. Oke, caranya gini teman-teman ya. Ini tadi sudah kita lipat jadi 2. Harus kita lipat bersamaan dengan si handuknya. Jadi handuknya kita buka juga, kemudian lipat jadi 2 seperti ini. Oke, kemudian setelah itu kita gulung dari bagian yang terbuka ini ya, bagian lipatannya ya. Kita gulung seperti ini.
Nah, sudah sampai seperti ini. Jadi ini nanti adalah yang bagian kepala, yang ini yang mengalir ke bagian timba. Ya, jadi kan airnya nanti akan mengalir seperti ini. Kenapa diberi handuk ya, biar lebih nyaman aja pasiennya ya. Jadi ada sisa handuknya. Ini ya. Nah ini kemudian nanti kalau mau taruh di troli bisa kita lipat seperti ini. Ini kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kembali lagi, ini ketika saya menyiapkan alat adalah menyiapkan di nurse station ya, atau di ruangan perawatnya. Jadi tidak di depannya pasien. Karena kalau misalnya di depannya pasien, kita tidak tahu ya lingkungan dari kamarnya pasien apakah memang ada space untuk menyiapkan itu semuanya. Dan bahan-bahan ini kan juga adanya di ruang penyimpanan tuh. Kalau kita udah buru-buru ke pasien kan kita bisa bolak-balik nanti. Oh iya, lupa nggak bawa handuk, lupa nggak bawa perlat misalnya gitu. Akhirnya bikin bolak-balik gitu ya. Ini biar saya nggak mengulang fase perkenalan dan lain-lainnya. Oke, kemudian setelah itu kita bawa handuk bersihnya lagi ya. Yang ini bukan untuk ini ya, ini nanti untuk mengeringkan ya. Kemudian membawa handuk kecil, ini nanti ditaruh di dadanya pasien ya. Kemudian kapas nggak ada ya, kita pakai kasa aja. Kalau misalnya ada kapasnya dua macam, kapas yang biasa yang kotak itu sama kapas yang bulat. Kalau kapas yang bulat nanti digunakan untuk menutup telinga, jadi airnya biar nggak mengalir ke telinga. Kemudian yang kapas kotaknya nanti kita gunakan untuk menutup matanya pasien, karena takutnya nanti kecipratan sabun, sampo dan lain sebagainya ya. Di sini kita pakai kasa aja. Ini kapas bulat untuk ini ya, menutup telinga ya. Yang ini untuk menutup bagian mata. Yang pasti adalah sampo akan lebih mudah kalau kita menggunakan sampo yang botol ya. Oh iya, sama satu lagi adalah kasa untuk samponya teman-teman. Jadi kalau nanti kita memberikan sampo ke pasiennya itu nggak pakai tangan kita, tapi pakai kasa ini yang diusap-usapkan gitu ya. Jadi kasanya ada satu lagi. Iya, yang ini tadi bisa pakai kapas ya, kapas yang kotak untuk penutup mata. Saya anggap ini ya samponya ya, karena akan lebih gampang kalau pakai yang botol. Oke, kemudian kita bawa ke pasien. Ini yang nggak kita pakai, kita minggirkan dulu. Biasanya kita juga perlu membawa ini teman-teman ya, keset atau alas. Jadi di bawahnya timbanya itu dikasih alas dulu, takutnya ada, yaitu tadi ada cipratan airnya. Oke, ini ya yang kita bawa adalah yang bagian atas ini. Oke, Ibu permisi, saya akan membantu Ibu untuk mencuci rambut. Saya posisikan dulu ya. Jadi kalau kita mau mencuci rambut, kita ambil dulu bantalnya. Permisi ya Ibu, angkat dulu. Nah, kemudian gimana caranya? Caranya adalah mendekatkan kepalanya ke salah satu sisi dari tempat tidurnya. Karena saya mau memandikan dari sebelah kanan pasien, maka kepalanya akan saya dekatkan ke arah sebelah kanan. Ibu permisi saya geser ya ke arah sebelah kanan. Oke. Kemudian kita pasangkan perlak yang tadi teman-teman ya. Ibu permisi ya, saya bantu pasangkan terlebih dahulu perlaknya. Jangan
Jangan lupa kalau membantu pasien yang perlu kita angkat adalah bagian kepalanya terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang bagian ini harus masuk ke dalam timbanya. Ini ya teman-teman ya. Nah, jadi airnya nanti akan masuk di sebelah sini. Apakah pasiennya aman? Aman ya, karena bagian tubuhnya ada di sebelah sana. Hanya bagian kepalanya aja yang didekatkan. Permisi ya Ibu, saya bantu rambutnya. Ini bener cewek kan? Saya panggil ibu-ibu dia takut. Oke, sudah ya. Baik Ibu, sebelum saya memulai untuk mencuci rambut, saya bantu untuk pasangkan penutup telinga terlebih dahulu supaya airnya tidak masuk ke telinganya. Saya izin tutup matanya ya Ibu. Atau ibunya kan pasti nanti bakalan merem ya. Oke. Kemudian untuk airnya tadi kita dekatkan. Yang pertama adalah ada gayung. Harusnya kita membawa gayung teman-teman ya. Oke, ini kita harus inovatif. Ya, kalau memandikan bener pakai ini. Kalau keramas nggak pakai ini ya, tetap harus disiram pakai gayung. Ini gayung ceritanya ya. Oke, kita siram perlahan-lahan, jangan sampai ke sana ya. Kita siram perlahan-lahan sambil kita sisir dengan jari. Atau kalau mau teman-teman sisir terlebih dahulu dengan sisir rambutnya juga nggak apa-apa. Itu ya. Kemudian bagian sininya juga sama. Oke, setelah itu kita mengambil sampo yang diletakkan di kasa teman-teman ya. Kita ambil sampo, kita letakkan di kasa. Kemudian setelah itu kita gunakan untuk membersihkan rambut. Yang dimulai pada bagian tengah rambutnya dulu ya, jadi nggak langsung dipangkal. Nah, seperti ini ya. Jadi kita oles-oleskan seperti ini. Baru setelah itu adalah di bagian pangkal rambut. Oke, kalau sudah semuanya terkena ya, kita bilas lagi dengan air pelan-pelan. Teman-teman juga bisa meletakkan tangannya di bawah rambut gini ya, jadi biar airnya turun. Disiram perlahan-lahan sambil bisa dipijat-pijat di bagian kulit kepalanya supaya aliran peredaran darahnya bisa lancar. Oke, sudah. Kemudian kita siapkan dulu handuknya. Ini ya, handuk yang besar. Ibu permisi, saya handuki dulu ya. Sebentar saya ambil perlaknya dulu. Permisi ya Ibu. Nah, jadi ya nekuknya jangan sampai ditarik ke sana, sama aja dong airnya turun ke situ ya. Jadi kita tekuk sini, nanti di sini pasti mungkin ada sedikit aliran airnya, tapi nggak akan ke bednya pasien karena kan ini di sini sudah kita ganjal ya, dan ini ada bahunya pasien. Jadi airnya mungkin kalau misal ada genangan sedikit ada di bagian sini, makanya kita ngambilnya harus di tekuk seperti ini. Pasiennya kita angkat. Kita pastikan sudah keluar dulu semua airnya ya. Kemudian kita taruh di troli kita yang di bagian bawah. Setelah itu kita bisa buka matanya terlebih dahulu dan juga telinganya, lalu dibengkok. Baru kemudian kita bantu untuk
mengeringkan dari rambutnya. Ini karena besar banget. Ini ya. Ibu permisi, saya bantu untuk mengeringkan rambutnya terlebih dahulu. Nah, bisa dibantu keringkan ya teman-teman ya. Seperti teman-teman mengeringkan rambut ketika selesai keramas. Sambil sedikit dipijat-pijat ya. Pastikan sampai kering seluruhnya. Handuknya bisa taruh di sini dulu. Teman-teman bisa ambil sisir. Ya, jangan setelah dikeramasin terus dibiarkan gini ya. Harus disisir sampai rapi. Bu permisi, saya bantu ya untuk menyisir rambutnya. Teman-teman juga bisa bawa kaca, barangkali pasiennya ingin ngaca ya, untuk memastikan apakah sudah rapi sesuai dengan yang diinginkan. Oke, handuknya saya ambil ya Bu. Permisi Bu, saya bantu untuk mengembalikan posisinya dulu. Kemudian silakan dipasangkan lagi bantalnya. Rapikan ya rambutnya. Oke, sudah rapi. Bu, untuk keramasnya sudah selesai ya. Gimana rasanya, apakah sudah segar kepalanya? Bisa ditanyakan kayak gitu ya, dievaluasi. Atau mungkin ada bagian yang pasien merasa gatal atau mungkin merasa perih dan lain sebagainya ketika ada interaksi tadi dengan sampo-nya ya, mungkin ada yang nggak cocok dan lain sebagainya. Ini sudah rapi ya. Habis dikremasi biasanya kan agak basah ya. Itu karena kebantalnya kan? Iya, bisa dialasi dengan handuk yang kecil ini tadi. Ya, tapi karena handuknya mau dipakai untuk mandi, jadi nggak ini. Atau kalau misal mau buat alas itu kan agak lama ya. Biasanya juga kita bisa minta tolong untuk menyiapkan dari keluarga. Jadi biar kita nggak lupa ya. Jadi pasien bisa pakai punyanya sendiri gitu. Atau ya bisa kita kalau kita bungkus kayak kita yang habis mandi gitu ya, dililit handuk, pasiennya akan nggak nyaman teman-teman. Karena kan pasiennya dalam kondisi tidur tuh, tiduran ya. Kalau kepalanya dibungkus gitu nggak akan bisa tidur yang enak. Ya, oke, jadi bisa kita bantu untuk keringkan dengan handuk dulu. Iya, sama-sama. Ada lagi untuk yang keramas, ada pertanyaan? Yang ada kecil yang ditaruh di sini tuh apa suara Ditaruh di dada ya, itu bisa taruh di sebelumnya atau mungkin setelahnya dibuat alas. Ditaruh dada tadi sebelumnya ya, bisa taruh di sebelumnya. Saat kita memasang si tutup matanya tadi, harusnya dikasih handuknya. Ya, saya ketinggalan. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi ya? Berarti tadi waktu apa itu ijo-ijonya tadi disingkirkan, berarti itu dikasih alas handuk dulu, terus kita baru ngandukin ngeringin dia. Ya, biar nggak ini basah di sininya ya. Ada lagi teman-teman? Sudah? Oke, berarti kita sudah untuk membersihkan oral hygiene ya, sudah membersihkan bagian mulut dan juga sudah keramas. Sekarang adalah yang bagian paling banyak ya ininya ya, bagiannya ya, adalah memandikan teman-teman ya. Kalau memandikan itu urutannya juga sama, dimulai dari bagian wajah dan juga telinga sampai dengan leher, kemudian bagian lengan nanti gantian ya, lengan kiri, lengan kanan, kemudian bagian dada, bagian abdomen. Setelah itu turun di bagian kaki. Kaki itu adalah kaki yang paling jauh dulu dari kita. Jadi kalau misalnya kita ada di sebelah kanan pasien, yang kita mandikan atau kita bersihkan sebelah kiri terlebih dahulu, kemudian sebelah kanan, kemudian yang terakhir adalah area genitalia gitu ya. Oke, kita siapkan lagi alatnya. Kalau misalnya ke pasien berarti ada 3 tindakan sekaligus.
alatnya harus sudah disiapkan. Misal butuh lebih dari 1 troli silakan. Karena biasanya kalau membawa linen itu butuh troli lebih banyak. Ini handuk untuk nanti mengeringkan ya. Nah, kalau di bagian ini handuknya adalah kita lilitkan ada 2. Kalau yang ini tadi kan kita lilitkan gini teman-teman ya. Kalau yang untuk mandi nggak usah dililitkan, jadi cukup ditumpuk aja. Tumpuk di atasnya perlaknya. Ini perlak ya. Si handuknya tinggal ditumpuk di atasnya gini, kemudian baru kita lipat. Kita lipat gini. Nanti ini langsung dibuat alas untuk bagian badan pasien. Ketika kita membersihkan bagian punggung, diberi alas ini dulu. Ya. Kalau misal alas perlak yang kecil ini digunakan untuk saat membersihkan bagian lengan. Jadi nanti akan dialaskan di bagian bawah lengannya atau tangan yang akan dibersihkan. Ya. Kemudian handuk kecil nanti untuk lap. Kemudian bisa menggunakan kain atau handuk mandi ya. Kalau misal di SOP itu ini adalah handuk mandinya. Jadi nanti ketika pasien yang mau mandi dia itu tidak langsung yang dilepas semuanya gitu teman-teman ya. Harus kita tutup dengan handuk mandi terlebih dahulu. Ada 2 atau 1 juga nggak apa-apa. Kemudian bajunya dari pasien. Ini bajunya ada jalannya kok. Daster. Oke. Kemudian bengkok dan air hangat ya, 2 baskom. Kalau di sini nggak usah pakai gayung karena kita pakai washlet. Ya, kita pakai washlet yang gayung. Satu washlet untuk air bersih, satunya untuk air yang ada sabunnya. Oke. Sudah, jangan lupa teman-teman untuk menjaga privasi dari pasien. Ya, sejak awal tadi ketika kita oral hygiene itu harus ada privasi dari pasien. Kalau misalnya ruangannya tidak ada selambu seperti ini, bisa ditambahkan dengan sketsel. Teman-teman tahu sketsel? Yang kayak tirai tapi bisa ditekuk-tekuk itu loh. Ada di rumah sakit, biasanya rumah sakit ada bangsalnya ya, itu kan diberi batasan itu. Ya, diberi itu kotak-kotak itu. Tuh ya. Oke, sekarang kita akan memandikan dari pasiennya. Permisi Bu, saya akan membantu untuk memandikan Ibu ya, supaya Ibu bisa lebih segar karena kan tadi kita sudah membersihkan mulut, sudah keramas. Sekarang kita mandi di tempat tidur. Yang pertama adalah kita ambil dulu dari bantalnya tadi ya. Kalau ini posisinya tetap lateral teman-teman ya, nggak perlu di semi volet kan. Oke. Kemudian selimutnya kita ganti dengan handuk mandi. Nah, jadi harus kita tutup seperti ini dulu, baru kita lepaskan selimutnya. Gini ya, jadi kita nggak membuka dari privasi pasiennya. Oke, nanti selimutnya karena bisa dipakai lagi, jadi kita lipat lebih dahulu. Hampir kayak perawatan jenazah. Oke, ini selimutnya kita pinggirkan terlebih dahulu. Setelah itu kita bantu untuk melepas baju dari pasien. Bu, permisi ya, saya lepas dulu bajunya. Kalau misalnya pasiennya menggunakan infus, yang kita lepas terlebih dahulu adalah bagian tangan yang tidak ada infusnya.
Biasanya infus kan taruh di sebelah kiri ya. Berarti kita lepas dari tangan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Ibu. Ditekuk dulu ibu tangannya. Yang permisi. Boleh ya, semua tindakan kita harus dikomunikasikan dengan pasien biar pasiennya tahu. Terus kalau bajunya kayak buka-bukaan gini nggak ada kancingnya gimana? Nah itu harus dibantu ini berarti miring-miring kayak gini. Ya, dimiringkan kayak gini. Ini juga sama, dimiringkan karena ini ada bagian baju yang di bawahnya. Permisi Pak, kok jadi Pak Bu, miring ke saya bisa pegangan. Nah, jadi gini. Ya, kalau mau memiringkan pasien, pasiennya itu harus miring ke arah kita. Biasanya juga kalau pasiennya sudah lansia teman-teman ya, kita bisa bantu pakai ini. Bed railnya kita naikkan, pasiennya pegangan di sini. Ya, ini gini ya, karena kan kita mau melepas tuh. Nah sudah, ini lagi. Oke, kita kan mau memandingkan yang bagian atasnya dulu, jadi celana nanti dilepas nggak apa-apa. Sekarang kita lepas atasnya dulu. Ini sih saya geser dulu. Itu bagian pakai handuk kecil ya, ditaruh di bagian dadanya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Sekarang kita bersihkan bagian wajahnya terlebih dahulu. Pakai air yang bersih terlebih dahulu ya. Kita ambil kemudian kita peras dulu sampai benar-benar airnya nggak ada yang netes-netes, karena kalau misalnya banyak yang netes nanti pasiennya akan nggak nyaman. Kita bersihkan pada area mata terlebih dahulu ya, dari bagian ujung, permisi ya Ibu, ujung mata keluar. Ini kemudian satunya juga begini. Ya, setelah itu bagian lubang hidung. Kemudian kita basahi lagi. Sekarang bagian dahi teman-teman ya, kita usap ke bawah sampai ke pipi, kemudian yang satunya juga pipi sampai dagu, kemudian hidung tengah. Nah ini ya. Oke, kemudian lagi kita basahi bagian belakang telinga. Jangan telinganya ya, nanti airnya masuk sampai di sini. Nempel-nempel. Oke, sudah. Setelah itu kita ambil waslap yang untuk sabun. Enggak, kita pakai ya, memang nggak dilepas, memang kita pakai. Kita basahi dulu, kemudian kita beri sabun. Kita beri sabun sama ya, kita sabun tapi yang matanya nggak usah teman-teman, nanti perih soalnya. Ini sih ya Ibu, bagian samping-sampingnya, belakang telinga, dan juga bagian leher sampai belakang leher. Ya, sudah, kita ganti lagi dengan waslap yang air. Nah ini jadi sama seperti membilas teman-teman ya, sama seperti membilas. Oke, sudah ya, bagian wajah sudah. Kita bisa bantu keringkan dengan handuk kecil kalau ada handuk kecil lagi. Ini ceritanya handuk baru ya, karena handuk kecilnya
cuma satu, ya udah kita pakai handuk yang besar aja nggak apa-apa. Karena kalau buat wajah dikali handuk besar agak nggak nyaman. Ya, misi ya ibu. Nah, jadi kalau misal kayak kita mandi di rumah itu kan kita mandi dulu semuanya selesai baru kita pakai handuk. Kalau sama pasien enggak. Jadi satu bagian harus dikeringkan dulu baru kita pindah ke bagian yang lain. Karena kalau nunggu dikeringkan di akhir nanti pasiennya masuk angin. Ya kan? Karena enggak di kamar mandi. Ini ya. Sudah kita keringkan. Nah, sekarang adalah bagian dada teman-teman ya. Bagian dada. Kita nggak perlu untuk membuka ini ya, membuka gini karena kita harus menjaga dari privasi pasien. Jadinya kalau misal mau membersihkan juga sama seperti ini. Selimutnya atau si selimut mandinya nggak usah dilepas. Ya, kita basahi dulu. Permisi ya ibu. Ini makanya kita kalau melakukan perawatan harus yang sesuai dengan gendernya. Ini hanya bagian dadanya aja ya. Dada dan juga perut. Dikasih sabun juga. Iya, dikasih sabun. Sama kayak teman-teman kalau mandi, ya. Kasih sabun. Jadi sama, semuanya sama. Setelah dikasih sabun kita bilas. Setelah itu kita keringkan. Ya, sama pokoknya. Sudah dibilas kita keringkan lagi. Nah, kita keringkan lagi seperti ini, teman-teman. Nggak boleh untuk dilepas gini ya, meskipun misalnya nggak ada orang, pasiennya nanti malu ya. Kemudian sekarang bagian apa? Bagian tangan. Oke, permisi, tangannya diangkat dulu ibu. Kakinya juga diangkat. Nah, ini sama kayak kaki, kita membersihkan yang bagian terjauh terlebih dahulu. Iya, nggak apa-apa kan, nggak kita siram. Jadi jangan sampai kena dari airnya, takutnya lepas ya, hanya sekitarnya aja. Kalau lepas baju tadi kan ada yang diinfus, infusnya dilepas atau Dilepas dulu harusnya. Enggak, maksudnya ini ya, yang dari gantungannya. Yang kita belum bisa ini ya, karena ininya nggak ada infusnya. Coba nanti ini karena nggak ada selang infusnya juga teman-teman, jadi teman-teman nggak bisa membayangkan. Intinya kan dilepas dari yang nggak ada infusnya dulu tuh, kemudian dibawa ke sana ya, kemudian nanti infus yang gantung mana tadi NaCl-nya? Oh iya ini. Nah, NaCl ini kan tadi kan digantung tuh. Kita lepas biar nggak netes. Ini kan digantung ya, digantung gini kan, ini yang dilepas teman-teman. Jadi bukan infus yang di tangannya, ini pasti sakit ya. Ini yang dilepas, kemudian ya kita keluarkan aja dari tangan gini, dari selangnya dulu. Nah gini, kebalik, kan dari bagian dalam ya. Sebentar, biar teman-teman bisa untuk membayangkan. Nah di bagian sini, ini kan sebelah kiri ya. Ini kan ya bajunya ya, yang situ kan sudah lolos tuh, sudah nah ini dimasukkan sama si selangnya, kan tangannya ada selangnya tuh ya, kan selangnya gini tuh, ini dilepas, dimasukkan sebelah sini sambil tangannya juga dikeluarkan gini, dia nggak akan tertarik si selangnya ya. Tapi karena kita nggak ada selangnya, nanti kita coba lagi kalau udah ada selangnya. Ini soalnya nggak ada ini biasanya. Itu ya. Jadi yang dilepas adalah ininya, jangan selangnya. Kalau selangnya dilepas atau jarumnya malah yang dilepas, nanti pasiennya akan kesakitan kalau mau masang lagi. Ininya yang dilepas ya. Jangan lupa untuk dimatikan dulu si infusnya. Teman-teman belum pernah lihat infus ya, nanti bagian klemnya itu bisa diturunkan dulu supaya tetesannya itu berhenti dulu. Karena kalau nggak dimatikan nanti takutnya darahnya pasien akan naik atau infusnya bisa jadi macet. Oke. Ada pertanyaan lagi yang terkait itu?
Kita lanjutkan ya. Oke, setelah dikeluarkan dari handuk mandinya, kita beri alas di bawahnya. Permisi ya Ibu, diangkat dulu tangannya. Oke. Sama seperti tadi, kita basahi terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita basahi terlebih dahulu. Membasahinya adalah mulai dari lengan bagian atas. Permisi ya Ibu. Lengan bagian atas, memutar gini ya, depan belakang gini. Kemudian bagian jari-jari, sela-sela jarinya kita bersihkan. Jadi satu persatu gini. Kemudian kita ulangi lagi ke bagian atas. Oke, selesai ya. Jangan langsung ke sini dulu, karena kan perlaknya tadi kan gantian. Kemudian kita beri sabun terlebih dahulu. Sama bagian atas dulu, kita gosok memutar. Sela-sela jari dan juga telapak tangannya ya, terutama nanti bagian kuku misalnya. Kemudian naik lagi ke atas bagian ketiak. Oke. Kemudian kita bilas ya, sama setelah kita bilas kita keringkan dengan handuk. Kita keringkan dengan handuk. Oke, biar pasiennya nggak kedinginan karena kan sudah mandi ya, sudah basah. Kita tutup lagi. Kita pindahkan yang di tangan sebelah kanan. Punggung kalau pasiennya ukuran badannya mungkin cukup besar, teman-teman bisa juga minta bantuan ke teman yang lain untuk membantu ya, supaya kita bisa mengiring-iring pasiennya. Kita pakai perlak yang besar tadi yang sudah diberi handuk. Nah, ini biar gampang, lipetnya gini teman-teman. Kita gulung, tapi nggak kita lipat, kita gulung. Kita gulung seperti ini. Ini bisa di ruangan kan. Iya. Ini ya. Taruh di sini terlebih dahulu. Oke. Kemudian pasiennya kita minta untuk yang ini tadi ceritanya sudah ya, sama seperti yang sebelah kiri. Kita minta pasiennya untuk miring ke arah kita. Permisi Ibu, bisa miring ke arah saya. Mau saya pasang perlak dulu ya. Nah, ini biasanya kan berat tuh ya, atau ada pasiennya benar-benar ada kelemahan otot bagian kaki, dia nggak bisa menggerakkan otot bagian kakinya. Teman-teman juga bisa minta tolong bantuan ke perawat yang lain untuk memegang bagian kaki. Kenapa kok ini nggak dilepas dulu tadi celananya? Karena kalau pas miring-miring gini biar nggak lama-lama kelihatannya. Nah, ini kan udah digulung tuh ya, jadi akan lebih gampang teman-teman, tinggal di roll gini aja. Nanti teman-teman bisa gulung yang lebih rapi. Ya, jangan kayak gini. Nah, ketika pasiennya sudah didekam lagi, miring ke sebelah sana terlebih dahulu Ibu. Minta untuk pegangan ke bed railnya, gulungannya dibenarkan. Dan sudah. Ya, sudah terpasang. Kemudian, kalau untuk mau memandikan tetap ke salah satu sisi aja. Yang pertama kita ambil buah selap yang air bersihnya dulu untuk membasahi. Ibu bisa miring lagi ke arah saya. Ini bagian punggung ya teman-teman ya. Ini sih. Nah, sama ya, kita basahi terlebih dahulu. Oke. Kemudian biar pasiennya gini aja, disuruh pegangan. Kita ambil lagi. Ini yang ada sabunnya ya.
sama kita gosok memutar, terutama di bagian tonjolan-tonjolan teman-teman ya. Ini bisa diturunkan gini, yang penting jangan dibuka terlebih dahulu ya, untuk privasi pasiennya. Dan setelah itu kita bilas. Setelah kita bilas, kita keringkan. Biarkan ini begini terlebih dahulu. Bisa juga ditanyakan ke pasiennya, ibu kalau misalnya pusing, silakan informasikan ke saya. Karena kalau misalnya pasiennya pusing lama-lama gini harus ditidurkan terlebih dahulu. Jangan dipaksa, bentar bu, belum selesai sabunannya. Nanti pasiennya malah pingsan dan lain sebagainya, ya jangan dipaksa. Ya, kita keringkan. Nah, seperti yang kemarin juga kita bahas teman-teman, kalau pada pasien yang tirah baring lama itu sangat amat tinggi resikonya terjadi ulkus dekubitus. Langsung kita pasangkan Lotion. Ya. Itu untuk handuk yang buat nolong punggung, pakai bekas yang dada atau pakai yang baru? Pakai yang tadi dipakai untuk mengeringkan. Yang dada. Jalan. Ini lotion tulisannya. Ya, ini tulisannya lotion. Bagian punggung. Kalau misal mau dikasih semuanya nggak apa-apa sih, tapi itu terakhir aja. Kenapa kok yang punggung langsung dikasih? Karena biar pasiennya nggak miring-miring terus. Kasihan ya. Langsung dipakai lotion, terutama yang bagian sini belakang tulang ekor ya, yang bagian banyak tonjolannya. Dikasih lotion. Sudah selesai, permisi Bu. Nah, udah ya. Dirapikan dulu pasiennya. Kalau misal pasiennya selama dirawat ya, atau selama dimandikan ini pasiennya pengen break dulu bentar, terus jangan dilanjutkan dulu ya, nggak apa-apa, ditunggu dulu. Karena biasanya pasiennya kecapean dan lain sebagainya teman-teman ya. Jadi nggak sama kayak teman-teman, misal teman-teman anggaplah sakit demam, sakit flu gitu, kemudian diseka, itu kan masih bisa ya. Kalau pada pasien-pasien misal kayak pasien stroke atau pasien kronis yang lainnya, itu dia sangat membutuhkan banyak energi untuk bergerak. Jadi meskipun kita bantu miring-miringin, itu bisa jadi menyebabkan frekuensi nafasnya meningkat, kemudian saturasi oksigennya juga bisa menurun. Karena kan dia butuh banyak oksigen ya, supaya dia bisa beraktivitas, bisa ada energinya untuk miring-miring. Gitu ya teman-teman ya. Jadi harus pelan-pelan. Sudah, sekarang yang belum adalah bagian kaki. Ya. Bagian kaki kita lepas dulu celananya. Sama yang lepas celananya nggak perlu untuk dibuka, jadi dari dalam. Permisi ya Ibu, saya bantu lepas dulu celananya, bisa diangkat sedikit. Jadi harus sama ngintip-ngintip gitu teman-teman ya. Kalau saya dulu biasanya memang kalau memandikan pasien harus berdua. Kenapa? Tangan saya tak? Oh tangannya nggak apa-apa. Terakhir aja tapi ya tangan. Karena kan tangan bisa kapan aja. Kalau punggung tadi kan dia harus segera ditidurkan lagi. Nah ini kalau misalnya ada teman-teman, ada perlaknya biasanya ya, ada perlak yang untuk ini loh, pup dan lain-lainnya, pampers dan sebagainya, dia itu harus dibersihkan dulu ya. Tapi kalau misalnya di SOP-nya teman-teman nggak ada ya, jadi ceritanya si pasiennya ini tidak membutuhkan itu, karena nanti untuk pembersihan eliminasi fekal sama urin kan ada sendiri praktikumnya ya, itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Nanti untuk yang eliminasi fekal kita ada praktikum yang namanya evakuasi feses secara manual. Harus dilepas semuanya berarti kalau daster. Kalau modelnya gini, dilepasnya satu persatu aja. Biar yang pertama menjaga privasi dan juga biar pasiennya nggak kedinginan aja sih, ya kan? Walaupun biasanya
misal AC atau pendingin ruangannya kita matikan, namanya pasien ya kan memang kondisinya sedang tidak baik gitu. Jadi kena paparan suhu udara sedikit aja dia bisa kedinginan atau mungkin notifikasi bisa terus. menggigil. Kak apa? Bisa kita Tadi nggak ambil apa-apa. bareng. Jadi makanya tadi yang saya bilang bisa ambil troil lebih dari satu. Disiapkan ya. Nah, sudah. Iya. Iya, dilepas. Sama dilepas. Tapi biasanya kalau pasien di rumah sakit sudah nggak pakai pakaian dalam ya, kecuali apalagi kalau misal pakai kateter atau pakai alat bantu eliminasi gitu pasti sudah tidak pakai celana dalam. Pakai celana aja enggak kayaknya karena akan susah. Karena ada selang kateternya dalam ya. Biasanya cuma pakai jadi di daster atau kalau yang cowok ya pakainya sarung. Respiran ya, video gerak-gerak. Iki lho guys. Kemudian ini bisa kita tambahkan perlak lagi bagian kakinya. Terus tadi pakai lotionnya pakai hands, kenapa Pakai handphone. tetap pakai hands? Jangan dilepas ya teman-teman ya, karena kalau kita memandikan pasien ada resiko terpapar cairan pasien, ya. Kita nggak tahu pasiennya apakah infeksius atau tidak, ya. Walaupun mungkin dalam proses dia MRS itu dia bukan penyakit yang infeksius, tapi kan selama dia dirawat bisa jadi ada paparan infeksi yang terjadi di pasien yang kita nggak tahu. Jadi kita juga harus menjaga diri kita. Jika pasien itu terdapat luka atau gimana sih? Kita harus rawat lukanya dulu. Ya, rawat luka untuk membersihkan dulu, tapi rawat luka yang untuk bersihnya nanti setelah mandinya. Karena rawat luka saya bilang waktu kemarin ada dua ya, rawat luka kotor dan juga bersih. Rawat luka kotor itu maksudnya untuk membersihkan dari darah dan lain sebagainya gitu boleh. Oke, kita kasih perlaknya dulu ya, karena ini kurang panjang. Nah, ini mulai dari kaki yang jauh dulu. Kita buka salah satu, minta pasiennya untuk menekuk. Enggak usah. Pasiennya bisa menekukkah Ibu? Oke, bisa. Oke, kita basahi dulu mulai dari bagian paha ya teman-teman ya. Permisi ya Ibu. Bagian luarnya terlebih dahulu, Sini delok sikile wae. kemudian sela-sela kaki, ya, kemudian telapak kakinya, tumit, ibunya ada lemah, tumit, kemudian ke belakangnya gini ya, memutar gini. Oke, gini dulu Ibu. Kalau pakai Yang ada sabunnya. kalau pakai pampers gimana, Nus? Ya, Dibuka pampersnya dulu yang dibersihkan, dicebokin dulu. Ya. Sebelum mandinya apa Sebelum sebelum mandinya. kakinya? Sebelum mandikan sebelah sini maksudnya. Oh. Ya kan, yang tadi ya. Kan kita bukanya satu-satu celananya. Kita sabun. Dari itu pakai anestesi yang bersihkan. Oke, sudah setelah itu kita bilas lagi dan kita bersihkan, keringkan dengan lembut ya. Oke, sudah kering. Kita kembalikan lagi. Ditutup. Oke, kemudian lanjut yang sebelah kirinya sama ya. Ya kanannya. Sama ya teman-teman ya. Dibasahin dulu dari paha bagian luar sampai Riza. sela-sela kaki, kemudian telapak, tumit, muter lagi ke bagian dalam ya. Sampai bagian pangkal pahanya. Kemudian dibilas, dikeringkan. Oke. Setelah itu adalah kita membersihkan area genitalia. Ya, untuk area genitalia kita tawarkan kepada pasien apakah mau dibersihkan hanya dengan air atau perlu dibersihkan dengan sabun. Karena kan ada yang nggak nyaman ya kalau misalnya pakai sabun, ya. Sama kalau ini kita juga nggak boleh dibuka ya. Kita nggak boleh dibuka sebenarnya ya. Cuman ini untuk education purpose.
Nggak boleh diginikan teman-teman, ya. Berarti kayak tadi ya Mas. Iya. Niswa, Bagian sini ya. kok betah? Ya. Ngadeg kabeh. Oh enggak, gantinya itu maksud saya ganti antara air Didelok sikil. kantong dua. Hah? Ya wis gak apa-apa sih, enak koleksi stiker. Ya kan untuk yang pembinaan. Iki didelokno anu e Boleh tadi. ganti, tapi kan kita butuhnya air hangat ya teman-teman ya. Itu butuh waktu lagi. Tapi biasanya kalau di rumah sakit ya hanya 2 pasien itu aja. Cek ketok, cek kene ki iso Iya. ujian Makanya praktik. kan ada urutannya kalau genitalia itu terakhir. Yang pertama adalah wajah. Aku edukasi. Kan peran perawat kan edukasi. Oke ya. Kalau misalnya pasiennya itu nggak mau dibersihin itunya gara-gara malu terus Iya nggak apa-apa. kayak geli-geli gitu. Nggak apa-apa. Nanti di apa namanya ditawarkan kita ada praktikum ini enggak sih perawatan kateter ya kalau nggak salah ya. Ya itu sama. Kalau misal pasiennya apa namanya pakai kateter itu wajib ya, wajib kita bersihkan ya. Jadi harus edukasi kalau pasiennya bilang pasiennya malu atau geli dan lain sebagainya, kita harus edukasi kalau misal nggak dibersihkan nanti akan memicu adanya bakteri yang masuk dan lain sebagainya ya, malah menambah penyakit nanti di pasiennya. Berarti tetap kita paksa gitu. Ya diedukasi. Edukasi, Bukan edukasi. dipaksa, edukasi ya. Edukasi. Oke. Kalau pakai kateter berarti kateternya dilepas dulu. Enggak dong, sakit dong. Ya, perawatan. Makanya kan apa namanya judulnya kan adalah perawatan kateter. Bukan perawatan genitalia. Beda kan, kalau perawatan genitalia itu adalah pasien yang tidak pakai kateter. Tapi kalau pakai kateter namanya perawatan kateter. Jadi yang dibersihkan apa? Ya dibersihkan adalah selang yang ada di bagian sini sama pinggir-pinggirnya aja. Gitu. Ini tadi kan karena ada pertanyaan ya. Nurse masa airnya nggak diganti? Bisa juga teman-teman kayak nyebokin bayi. Jadi pakai kasa diapers yang ada airnya. Cuman karena butuh banyak ya. Biasanya kan kalau di rumah sakit apa namanya terbatas juga jumlahnya. Kalau misal bayi kan mungkin butuhnya kecil sedikit ya, karena kan bayi kan genitalinya juga kecil kan masih nggak seperti orang dewasa. Kalau orang dewasa apalagi orangnya habis BAB dan lain sebagainya mungkin kan akan membutuhkan lebih banyak lagi gitu rasanya. Jadi nanti harus disesuaikan lagi dengan gimana sih kebiasaan ada di rumah sakit. Jadi apa yang teman-teman dapatkan pelajari di sini SOP-nya bisa jadi nanti ketika di rumah sakit itu akan beda. Kayak misalnya Nurse Novi dulu ngajari harus ada 2 handuknya buat ini sama ini, terus teman-teman nyari handuk gak ketemu pasiennya gak nang mandi misalnya gitu. Terus baskomnya harus 2 misalnya gitu, ternyata nggak ada baskom 2, adanya cuma 1 ya. Harus kreativitasnya kita gimana ya. Kalau misalnya itu kita atau keluarga kita mau mandikan gimana ya biar dia bisa tetap mandi tapi juga bersih, nggak tercampur yang tadi bekas sabun dan lain sebagainya ya. Oke, kalau mau membersihkan yang pasti kita membersihkan tadi pakai kapas dulu ya. Pastikan sudah nggak ada kotoran kayak BAB dan lain sebagainya. Jadi ini kondisinya bersih ya, hanya untuk apa ya, membersihkan lagi dengan air. Jadi ini ceritanya udah nggak ada BAB dan lain sebagainya teman-teman ya. Nanti untuk pembersihan BAB kemudian perawatan kateter kita pelajari saat praktikum yang eliminasi. Membersihkannya mana? Mulai dari bagian genitalianya terlebih dahulu. 1 ini aja, 1 usapan saja. Ini ya. Oke. Kemudian kalau misalnya perempuan itu ada yang membersihkan di bagian labia mayora minora. Jadi di bagian sini. Ya pasti kita permisi dulu ya. Maaf ya Ibu, agak tidak nyaman. Saya izin untuk bersihkan terlebih dahulu. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah bagian selangkangan. Kemudian kita keringkan juga dengan handuk ya. Jangan lupa untuk dikeringkan dengan handuk. Oke. Sudah teman-teman, untuk mandinya sudah selesai sampai sana. Kan katanya tuh kalau di area genitalia itu kalau pakai sabun itu katanya itu bisa bahaya buat genitalia. Makanya kita tanyakan tadi, ibunya berkenan, ibunya atau bapaknya, pasiennya lah ya,
berkenan nggak dibersihkan pakai sabun atau enggak, karena kan tergantung budaya teman-teman ya. Ada kita kan nggak tahu tuh si pasien dulu ketika belum sakit kalau mandi apakah semua disabun gitu, misalnya kan ada disabun mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan bagian genitalia, bagian pantat gitu misalnya ya, itu semuanya disabun gitu. Jadi kalau memang kebudayaan atau kebiasaan pasiennya seperti itu ya kita ikuti ya. Halo. Iya, dibersihkan dari yang bagian ininya tadi, di situnya aja. Atau ketika kita lagi membersihkan BAB-nya. Ya, jadi nggak usah balik-balik lagi. Pasien dibalik hanya ketika membersihkan bagian bumbu. Sudah, sekarang kita adalah memakaikan pakaian ya. Kalau memakai pakaian ini harus kita lepas. Karena kan ini kondisinya sudah ini ya, sudah kering, sudah bersih ya. Re. Iya boleh. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Pastikan sebenarnya kalau pakai handscoon untuk mandi itu beda teman-teman sama handscoon yang ini ya, agak lebih tebel gitu. Karena takutnya kalau itu tadi ya ada resiko sobek dan lain sebagainya. Oke. Nah ini gantian sekarang karena kan ini ada itu ya, ada infusnya ya. Infus dulu yang harus dimasukkan ya, sama kayak tadi dilepas dulu Laboran. ininya dulu yang dimasukkan ya. Dari siapa? Salah kebalik, dari dalam sampai ke luar. Inventaris. Astagfirullahaladzim. Lororan. Ya, kemudian digantung. Oke, sudah. Nah ini sebenarnya pakaian seperti ini tidak direkomendasikan di rumah sakit karena akan susah. Ini kan juga bukaannya ini full kan sampai bawah. Oh, ini full sampai bawah. Oh enggak, ini cuman Aksesoris. iya hiasan. Iya hiasan teman-teman, ini nggak bisa dibuka. Ya nggak boleh ini sebenarnya ya, karena akan menyulitkan si pasiennya. Ini misal infusnya udah dipasang tuh, pasti ketarik gini nanti. Ya harusnya yang bentuknya kayak kemeja, bukaan depan. Gitu. Kayak yang pink aja Nas. Sama kemarin juga saya praktikum memandikan bayi. Bayinya harusnya pakai baju yang newborn itu ya, yang gini, pakainya udah rok, kayak rok mau jalan-jalan gitu. Karena memang ya seadanya kita di sini ya. Kita bantu permisi ya Lambiku. Ibu. Oh ya tadi harusnya tangannya terlebih dahulu ya yang ada infusnya ya. Patung. Nah ini kan susah teman-teman Susah, akhirnya. Nas. Ya kan? Karena udah terbatas sampai sini aja, nggak bisa dibuka lagi. Kalau kita pakai yang model kayak ini tadi, kita pakai yang kayak gini aja ya. Ya bisa sih ini, cuman susah banget kayak tuh. Kita pakai yang model baju rumah sakit aja. Ini kalau misal ibu, ini bajunya dipakai kalau sudah sembuh di rumah ya. Kita pakai baju ya. Bil, kena no Bil. Jojo Re. Cukup. Api re kamera Sama ini. ya yang bagian ada infusnya terlebih dahulu yang kita masukkan. Ini tadi infusnya sama selangnya sudah keluar, ya kan panjang ya. Kemudian baru tangannya yang kita masukkan. Bisa pakai yang baju tangan pendek juga teman-teman ya, supaya pasiennya lebih nyaman. Angkat terlebih dahulu. Oke, nah ini satu kali lagi Kebuka. kita bereskan. Ditutup ya. Kita perlu ambil perlaknya ya. Jadi si pasiennya perlu satu kali lagi untuk miring ke arah kita. Permisi ya Ibu. Nah sebelumnya kita gulung ke dalam gini teman-teman ya. Jadi biar gampang.
Gunung ke dalam. Oke, piring sebelah sana dulu Ibu, permisi. Dua-duanya. Nah, ini ya. Nah, ini kan kita narik kerlaknya tuh. Bajunya juga ikut ditarik. Jangan ya Bu. Oke, bisa kembali lagi. Nah, pasiennya malu. Ini kita ambil taruh di bagian linen yang kotor. Kenapa itu? Oke, kasih. Apa tuh? Pentemnya. Mari po orang ini praktikum kan segera titik Ayo teman-teman habis ini nyoba ya. ya nurse. Gantian ada yang nyoba untuk oral hygiene, ada yang nyoba untuk keramas, ada yang nyoba untuk ini apa namanya mandikan, karena kan semuanya nggak bisa nyoba ya. Kita kancingkan dulu. Berarti ngancingin tuh juga nggak dibuka ya Nggak nurse? dibuka dulu ya, karena belum pakai celana ya si pasiennya. Ini enak ini bajunya, cuman pakai velcro, nggak pakai kancing. Oke, kemudian bagian celananya. Atau kalau misal pasiennya pakai kateter ya nggak pakai celana ya, cuman pakai sarung atau selimut gitu, karena ya akan susah kalau ada kateternya. Isi ya Ibu. Ini kayaknya adalah pekerjaan yang sederhana teman-teman ya, tapi sangat membutuhkan tenaga dan juga energi. Telaten. Makanya saya kalau ini menyarankan ya berdua. Saya ambil ya perlaknya Pak, Bu, kita dulu. Silakan nanti berdua ya, cari pasangannya sendiri yang untuk gantian memperagakan. Tapi nggak semuanya dapat satu full ya, karena kita waktunya juga terbatas. Silakan nanti mau nyoba yang mana, misal mau nyoba oral hygiene aja nurse, atau nyoba yang keramasnya aja boleh. Bisa ditutup. Aku pengen keramas. Ada yang pengen keramas, ngeramasin pasiennya atau
Keramas sendiri. Terus izin tanya. Iya, silakan. Nanti saat ujian praktek ada pakem yang cowok gak? Soalnya ini nanti. Kayaknya satu pentem aja. Cewek sih. Kayaknya satu pentem aja. Nanti tapi untuk ujian praktikumnya hanya mandi aja dulu. Jadi yang keramas nggak pakai. Terlalu panjang ya. Kemarin saya disuruh milih SOP sama nurse Rido, saya milih yang mandi aja. Karena itu lebih penting. Kayaknya orang lebih milih mandi aja daripada keramas kan ya. Keramas kayak nggak harus Wis, setiap mari, hari, Teh. tapi kalau mandi kan ya harus setiap hari. Mari. Sudah. Kemudian kita pasangkan lagi selimutnya. Oh, bantuannya dulu aja. Kayak ki mlebu YouTube, subscribe-nya akeh deh. Like-nya akeh deh. Apa Nel? Perawatan kaki. Bentar ya. Karena itu ada gunting kukunya teman-teman. Permisi Bu. Mandi dan perawatannya sudah selesai, saya bantu posisikan lagi ya. Kasihan ibunya sampai miring-miring. Sebentar Bu, geser Bu. Nanti jatuh. Diangkat dulu kepalanya. Ini nanti kalau ada keluarga disuruh keluar kan, Nurse? Enggak, boleh nemenin kok. Bisa bantuin sih kalau misal teman-teman sendirian ya, temennya nggak ada yang bisa bantuin, nanti keluarganya bisa bantuin. Kemudian kita pasangkan selimutnya. Berisi. Taruh di linen kotor lagi. Kita bantu untuk rapikan ya. Bisa dimasukkan di bagian headnya. Nanti teman-teman semester 2 ada keterampilan dasar untuk verbed namanya, membersihkan tempat tidur pasien. Jadi mulai dari masang spray, masang sarung bantal dan lain sebagainya. Kalau saya masih jadi pengajarnya, praktikumnya sama saya lagi. Itu juga cukup melelahkan, walaupun cuma ganti spray aja ya. Oke, sudah selesai Ibu. Terima kasih banyak untuk perawatannya sudah selesai kita lakukan. Perasaannya gimana sekarang Bu? Oke. Ya, alhamdulillah sudah lebih segar ya Ibu. Besok saya akan membantu Ibu untuk mandi lagi ya dengan jam yang sama. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih juga atas kerjasamanya untuk mandinya hari ini. Nanti kalau misalnya Ibu butuh bantuan bisa memanggil saya atau perawat yang lain. Saya izin terlebih dahulu ya Ibu. Terima kasih. Gitu. Atau nanti bisa ditanyakan juga misal pasiennya pengen dinaikkan, disemipolerkan lagi tempat tidurnya. Atau kalau mau tetap kayak gini juga nggak apa-apa. Jangan lupa juga ya patient safety kita pasangkan lagi bed railnya. Nah. Boleh. Misalnya apa fasilitasinya, bantu menyiapkan air hangat ya. Karena kan biasanya nggak ada kompor ya, jadi nggak bisa menyiapkan sendiri. Kita bisa bantu untuk menyiapkan air hangatnya. Nah, itu tergantung dari rumah sakit. Ya, ada yang bisa menyediakan, ada yang bisa disuruh bawa sendiri. Gitu. Tapi yang penting teman-teman harus tahu, kira-kira kalau mau mandikan butuhnya apa aja. Wis mari toh. Gitu. Ada